Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 yaitu akan menjelaskan tentang periode kritis persaingan gulma dan tanaman. Kami beranggotakan 7 orang, yaitu saya sebagai moderator, Amril, dan selanjutnya akan dikenalkan diri teman-teman masing-masing. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Najeli Rahmatika, BP 2010-21-1004. Saya Puji Wulandari, BP 2010-10-21-2008. Baik, saya Fauzan, BP 2010-21-3004. Perkenalkan, saya Elsa Azwanita, BP 2010-21-3034. Perkenalkan, saya Novela, BP 2010-21-2052. Perkenalkan, nama saya Akram Suara, BP 2010-21-2002. Baiklah, untuk sesi perkenalan kelompok mungkin sudah disampaikan. Pada pokok pembahasan yaitu ada selanjutnya akan saya jelaskan mengenai materi periode kritis persaingan gulma tanaman. Lanjut. Ada 3 pokok pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu terminologi, yang kedua yaitu dampak, dan yang ketiga yaitu contoh periode kritis. Lanjut. Yang pertama yaitu terminologi periode kritis persaingan gulma dan tanaman. Periode merupakan rentang waktu, sedangkan kritis adalah keadaan yang genting atau gawat. Gulma merupakan tumbuhan yang tidak diinginkan kehadirannya. Jadi, pengertian dari periode kritis gulma yaitu merupakan suatu keadaan di mana tanaman sangat sensitif terhadap kompetisi dengan gulma. Periode kritis tanaman terhadap persaingan dengan gulma merupakan salah satu langkah yang penting dalam menyusun rencana kapan pengendalian yang tepat dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian hasil. Setiap gulma memiliki periode kritis yang berbeda karena gulma beragam dengan spesies tanaman, ketinggian tempat dan kondisi lingkungan, kemampuan tanaman untuk bersaing. Periode kritis persaingan tanaman dan gulma terjadi sejak tanam sampai 1/4 atau 1/3 dari daur hidup tanaman tersebut. Kehadiran gulma di sepanjang siklus hidup tanaman budidaya tidak selalu berpengaruh negatif. Terdapat suatu periode ketika gulma harus dikendalikan dan terdapat periode ketika gulma juga dibiarkan tumbuh karena tidak mengganggu tanaman. Periode hidup tanaman yang sangat peka terhadap kompetisi gulma ini disebut periode kritis tanaman. Periode kritis untuk pengendalian gulma adalah waktu minimum di mana tanaman harus dipelihara dalam kondisi bebas gulma untuk mencegah kehilangan hasil yang tidak diharapkan. Lanjut. Selanjutnya yaitu ada periode kritis dibentuk oleh 2 komponen. Yang pertama yaitu waktu kritis gulma harus disiangi atau lamanya waktu gulma dibiarkan di dalam area penanaman sebelum terjadi kehilangan hasil yang tidak diharapkan. Yang kedua yaitu periode kritis bebas gulma atau lamanya waktu minimum tanaman harus dijaga agar bebas gulma untuk mencegah kehilangan hasil. Lanjut. Periode kritis ini juga dapat ditinjau dari 2 sisi. Yang pertama yaitu dari sisi tanaman budidaya, di mana pada tanaman budidaya ini dapat dijadikan dasar untuk menentukan interval waktu tanaman budidaya harus bebas gulma. Yang kedua yaitu dari sisi gulma, menggambarkan waktu lamanya gulma dapat berasosiasi dengan tanaman budidaya tanpa menyebabkan penurunan hasil yang nyata. Lanjut. Selanjutnya ada dampak periode kritis persaingan gulma dan tanaman. Dari segi gulma, persaingan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kerapatan gulma, di mana ketika adanya kerapatan antara gulma, maka
adanya persaingan di sana. Yang kedua yaitu macam gulma. Yang ketiga yaitu saat kemunculan gulma. Yang keempat yaitu lama keberadaan gulma. Yang kelima kecepatan tumbuh gulma. Yang keenam yaitu habitus gulma. Yang ketujuh yaitu jalur fotosintesis gulma. Yang ke-8 yaitu alelopati. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu contoh periode kritis persaingan gulma dan tanaman. Yang pertama yaitu periode kritis persaingan gulma dengan tanaman padi ditentukan berdasarkan fase pertumbuhan tanaman. Di mana periode kritis tanaman padi dengan gulma umumnya dimulai sejak tanaman tumbuh hingga tanaman berumur 40 hari. Selanjutnya yaitu periode kritis pada jagung terdapat pada umur 21 hari sampai 28 hari setelah tanam. Lanjut. Yang ketiga yaitu periode kritis tanaman kedelai varietas kipas merah terhadap persaingan dengan gulma terjadi pada 2 minggu setelah tanam sampai 6 minggu setelah tanam. Di mana pengendalian gulma ini secara minimum pada kedelai varietas dapat dilaksanakan mulai 2 minggu setelah tanam sampai 6 minggu setelah tanam untuk mencegah kehilangan hasil. Yang keempat yaitu periode kritis kacang tanah, yaitu pada umur 28 hari setelah tanam sampai 35 hari setelah tanam. Yang kelima yaitu periode kritis tanaman kedelai hitam varietas Malika, yaitu dari 2 minggu setelah tanam sampai 6 minggu setelah tanam. Hasil panen tertinggi adalah saat periode bersih gulma 0 sampai panen, yaitu 242,12 gram 1,5 meter persegi atau 1,61 ton hektar. Dan hasil terendah pada saat bergulma yaitu 0 pada masa 0 panen yaitu 39,84 gram 1,5 meter persegi atau 0,27 ton per hektar. Next. Lanjut. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Elsa yang telah menyampaikan materinya. Mungkin hari ini selesailah pembahasan kita tentang periode kritis persaingan gulma dan tanaman. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi untuk tugas yang telah diberikan Bapak. Terima kasih.